Bab 46 tidak cocok. Fendi, apa mobil mewah merek Maybach di depan pintu klub seni bela diri adalah milikmu? Kamu tidak perlu menyombongkan diri, apa seorang wanita kaya yang memberimu mobil mewah itu? Setelah beberapa saat, Tommy berlari ke lantai 2 klub seni bela diri, menatap Gilson Lee dengan gugup, dan berbisik, aku malah mengira mobil mewah itu, entah punya orang kaya mana yang tidak bisa jauh dari mobilnya, dan memparkir mobilnya di depan pintu kita. Aku pikir, kalau sampai malam saat klub seni bela diri akan tutup, dan dia belum datang mengambil mobilnya, aku akan menendang mobilnya dengan kedua kakiku. Aku bukan Fendi, namaku Gilson Lee. Fendi adalah temanmu, dan aku adalah ketua dari 4 pasukan luar negeri, Gilson Lee. Fendi yang asli, dia telah melarikan diri dari rumah dan bersumpah untuk tidak akan pernah kembali lagi. Dan aku dikepung oleh banyak musuh dari luar negeri, aku terluka parah dan diasingkan ke Cina, dan untuk sementara aku menggantikan identitas Fendi. Saat semua lukaku sembuh, dan saat kekuatanku juga sudah pulih sepenuhnya, aku akan kembali ke luar negeri untuk membalas dendam, merebut kembali kekuasaanku, dan mengambil kembali semua milikku. Aku juga adalah salah satu dari 4 keluarga besar Wulin, anak kedua dari keluarga Li, yang termasuk dalam 10 grup finansial terbesar di Cina. Kalau aku menginginkan uang, maka uang itu akan bergulir ke arahku seperti bola salju, aku sama sekali tidak kekurangan uang, dan aku tidak memerlukan wanita kaya untuk mendukungku, tolong lain kali jangan kenalkan wanita kaya lagi padaku. Gilson Lee menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan santai. Mendengar kata-kata Gilson Lee, Tommy melihat rokok merek Huang Wushu, dan ponsel Nokia di depannya, Tommy terlihat tidak percaya. Dalam hatinya berpikir, Fendi pasti didukung oleh seorang wanita kaya, kan? Oh, apa kamu meremehkan merek rokok dan ponselku? Gilson Lee berpikir dengan teliti dan membaca pikiran Tommy. Meskipun rokok Huang Wushu ini murah, menurutku, rokok ini lebih baik daripada rokok-rokok dari luar negeri. Dan ponsel Nokia ini, meskipun ponsel ini murah, ini adalah ponsel yang langka. Smartphone yang dibuat di Amerika Utara, Korea, dan negara-negara lainnya dilengkapi dengan pendeteksi lokasi di dalamnya, aku adalah orang besar yang terkenal di luar negeri. Kali ini banyak musuh yang mengepungku, aku rasa mereka mendapat bantuan dari negara-negara besar seperti Amerika Utara, dan karena kekuatanku yang sangat besar, aku tidak akan berada di bawah kendali mereka. Dan dengan tipe ponsel seperti ini, selama aku mengeluarkan baterai, mereka tidak akan bisa menemukan lokasiku. Malam sebelumnya, aku mengalahkan 13 penjahat yang menjadi buronan, 7 dari mereka menggunakan tipe ponsel seperti ini agar tidak terlacak, mereka benar-benar tahu apa yang sedang mereka lakukan. Meskipun kamu agak aneh, dan tidak termasuk bawahan yang aku inginkan, tapi kamu tulus dan setia, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi asisten pribadiku, sekarang kamu bisa mengakses kartu bankku, lihatlah ada berapa banyak kekayaanku di sana. Gilson Lee menunjuk kartu bank berwarna emas dan hitam di atas meja, lalu berjalan ke arah jendela di klub seni bela diri dan memandang keluar jendela dengan diam. Tommy mengerutkan kening dan menatap Gilson Lee sebentar, dia sangat curiga dengan cerita-cerita yang disampaikan Gilson Lee. Dia adalah sahabat Fendi. Gilson Lee dan Fendi tidak hanya memiliki penampilan fisik dan wajah yang sama, bahkan suara dan nada berbicara mereka juga sangat mirip. Dia yakin, dia tidak mungkin salah mengenali. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Tapi dia masih bisa mengakses kartu bank Gilson Lee, dia lalu memeriksa jumlah uangnya di sana, tiba-tiba Tommy terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun. Ya Tuhan, ada berapa banyak uang di sini? Lebih dari 380 miliar, hampir 400 miliar. Dengan Gilson Lee di sampingnya, dia bisa dengan mudah mengakses kartu bank Gilson Lee. Tiba-tiba mata sipitnya melebar dan ekspresinya berubah panik, Gilson Lee tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol. Di atas meja ada sebotol bir yang diminumnya kemarin, tutup botol bir itu terjatuh dari mulut botol. Gilson Lee lalu menarik pelatuk, peluru itu ditembakkan ke atas meja dan langsung mengenai tutup botol. Sebelum tutup botol itu terjatuh, Gilson Lee menembakkan 7 peluru secara berturut-turut, ke-7 peluru itu mengenai tutup botol dengan akurat, dan peluru itu melesat ke dinding dan tertanam di sana. Baiklah. Gilson Lee lalu mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya di udara. Sesaat kemudian, di dinding terbentuk lubang kecil dari tembakan Gilson Lee, tak lama kemudian ke-7 peluru itu jatuh ke tanah. Aku tidak hanya memiliki identitas ini, aku juga seorang ahli dari kepolisian yang ditunjuk secara khusus dengan pangkat yang tinggi. Tommy, kamu sudah berteman dengan Fendi dari sekolah menengah sampai ke universitas, kalian sudah berteman selama 7 tahun, Fendi yang asli, apa dia punya keahlian yang sama denganku? Cibir Gilson Lee. Kak Gilson Lee, kamu tidak akan menghilang saat mendapat perintah dari para atasan, kan? Ekspresi wajah Tommy terlihat jelek.
Setelah mendengar kata-kata Tommy, Gilson Lee merasa ada sesuatu yang menusuk dadanya, dan rasanya sangat sakit. Aku sangat mirip dengan Fendi. Gilson Lee sangat marah. Mirip, sangat mirip, aku yakin kamu pasti Fendi. Tapi karena kamu mengatakan kamu bukan Fendi, maka aku percaya padamu. Terserah kamu mau mengatakan apa, aku akan mendukungmu. Aku tidak akan meremehkanmu lagi di masa depan, kamu terlalu kaya. Tentang Luna yang mengajak kita untuk minum malam nanti, aku rasa kita harus pergi. Kata Tommy. Kenapa? Gilson Lee bertanya. Kamu sangat kaya, dan memiliki mobil-mobil bagus, aku merasa sangat senang karena bisa mengenalmu, aku ingin mencoba untuk melakukan sesuatu. Tommy langsung menangis dan menatap Gilson Lee dengan tatapan memohon. Baiklah, melihat Tommy seperti ini, ekspresi Gilson Lee perlahan-lahan berubah pasrah. Cashbox, klub nomor 1 di kota ini. Hampir setiap malam, akan ada banyak pria tampan dan wanita cantik yang datang, entah untuk berhubungan seksual atau hal lainnya, tingkat konsumsi obat-obatan di klub malam ini juga sangat menakutkan. Setelah mengemudi mobil mewah Maybach, Gilson Lee dan Tommy keluar dengan jas dan sepatu kulit, lalu menyerahkan kunci mobil ke petugas valet untuk parkir. Tommy mengenakan arloji emas yang dibelikan Gilson Lee, dan kalung emas dengan liontin yang cukup besar di lehernya, hal itu membuatnya agak bersemangat. Gilson Lee telah memutuskan untuk menjadikan Tommy sebagai asisten pribadinya, dia sudah mengenali sifat Tommy, meskipun pria ini agak aneh dan terkadang agak murahan, dia benar-benar setia dan tidak akan pernah mengkhianati dirinya seperti asisten pribadinya dulu. Semua uangnya diserahkan kepada Tommy, asalkan Tommy bisa kaya selama sehari, dan Gilson Lee tidak akan membiarkan Tommy diremehkan. Tommy menjadi kaya dalam semalam, dan Tommy tidak peduli entah dia adalah Fendi yang asli atau Gilson Lee yang baru dikenal. Bagaimanapun, keduanya adalah temannya, terutama Gilson Lee, yang sekarang adalah bosnya. Setelah melewati kerumunan yang sangat ramai, Gilson Lee langsung berjalan ke ruang privat, dia langsung melihat kalau Luna dan Ethan juga sudah sampai, dan ada banyak pria dan wanita muda dengan pakaian model terbaru, ada sekitar selusin orang di ruang privat ini. Ketika Gilson Lee duduk di sofa dan mengeluarkan sebatang rokok, Ethan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan sebatang rokok untuknya dan tersenyum. Malam ini, semua teman yang aku undang adalah orang-orang yang hebat, dan meskipun kamu bisa melawan lagi, dunia ini pada akhirnya akan selalu berpusat pada uang. Pecundang, aku hanya akan membiarkanmu datang untuk menyenangkan Luna, lalu membuatmu sadar, kalau kamu tidak cocok dengan kami, anak-anak orang kaya. Bab 47 Mobil Mewah Maybach. Gilson Lee duduk di ruang privat itu dan tidak berbicara. Dia tahu kalau Ethan yang berada di samping Luna menatapnya dengan tatapan tidak senang, meskipun jika dia tahu Gilson Lee memiliki kemampuan bela diri yang sangat hebat, Ethan selalu mencari cara untuk memberinya pelajaran. Pesta malam ini bukan hanya sebatas pesta dengan temannya, Ethan sengaja memamerkan koneksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan mencoba menakuti Gilson Lee dengan memanfaatkan teman-temannya ini. Tommy memperkenalkan Luna padanya, tapi dia tidak tertarik, dia hanya akan dianggap sebagai saingan oleh Ethan. Dia sama sekali tidak memiliki niat untuk merebut Luna dari Ethan, bagaimana dia akan terlihat di mata Ethan pada acara pesta malam ini. Tommy sendiri yang ingin datang dan menghadiri di pesta ini, dia hanya datang untuk menemani Tommy. Tapi, Tommy terlihat sangat sombong malam ini. Dia dengan sengaja menggulung lengan kiri pakaiannya untuk menunjukkan jam tangan Rolex yang bernilai miliaran, sambil mengenakan kalung emas di bagian luar pakaiannya. Para pria dan wanita muda di ruangan ini sangat penasaran, Luna akhirnya bertanya, Tommy, apa ayahmu menjadi kaya? Kamu benar-benar memakai arloji emas seharga miliaran dan kalung emas dengan liontin ibu jari yang sangat besar. Bisa jadi. Tommy mengambil sebotol bir kecil dan menghabiskannya. Tommy terlihat sangat kaya, tapi proporsi tubuhnya terlihat sangat jelek, tubuhnya yang berbobot 180-190 kg mungkin masih lebih berat jika dibandingkan dengan jumlah berat 4 atau 5 orang di ruangan ini, meskipun Ethan juga agak jijik dengannya, dia tidak berani mencari masalah dengannya, orang lain di ruangan ini juga tidak berani menantangnya. Anak ini masih harus diberi pelajaran. Ethan mengintip ekspresi Gilson Lee yang terlihat tidak berbahaya, dan dalam hatinya dia berpikir. Gilson Lee hanya duduk di ruangan itu selama 1 jam, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi wajah Luna terlihat kurang puas, dia melihat Gilson Lee begitu kesepian, dia merasa agak kasihan, dia lalu duduk di sebelah Gilson Lee dan berkata, apa kamu mau makan sesuatu? Kamu tidak makan, hanya minum sedikit bir, ayo menyanyi. Lagu apa yang kamu suka, atau mau aku bantu pilihkan? Gilson Lee sama sekali tidak menyukai Luna dan tidak ingin memasuki lingkaran pertemanannya, dia hanya menatap Luna dan tersenyum menolak. Ethan, apa dia ingin merebut Luna darimu?
Tenang saja, masalahmu juga adalah masalah kami, kalau dia ingin merebut Luna darimu, dan kami pasti akan membantumu menghabisinya, tapi sejak dia datang, dia tidak minum atau makan sama sekali, dia juga tidak berbicara, jadi kami tidak punya alasan untuk mengganggunya. Ada 5 pemuda aneh di ruang privat itu, mereka duduk di sekitar Ethan dan menatap Gilson Lee yang duduk sendirian di sudut ruangan. Setelah mendengar ucapan teman-temannya, Ethan juga terdiam. Gilson Lee memiliki kemampuan bela diri yang tinggi, dan dia juga telah mendapatkan pengakuan dari Luna. Tapi dia tidak sombong sama sekali, kalau Ethan ingin memberinya pelajaran, dia memiliki sedikit kerugian. Kemampuan bela diri Gilson Lee terlalu hebat, bahkan dia mematahkan kaki tuan muda Sonny seorang master taekwondo dari University Town, dia hanya bisa mengejeknya dan tidak bisa melawannya, tapi dia tidak berbicara sama sekali, jadi bagaimana mereka bisa mencari celah? Tidak bisa, aku harus menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran hari ini, jika tidak uang untuk mengundang semua orang untuk datang dan minum malam ini akan terbuang sia-sia. Memikirkan hal ini, Ethan menyipitkan matanya, mengambil 2 botol bir, dia berpura-pura mabuk, dan berjalan ke Gilson Lee di depannya, saudaraku, hari ini, semua orang di sini adalah teman, hanya kamu sendiri yang merupakan orang asing. Luna adalah adik perempuanku, Luna adalah saudara perempuanku, kalau kamu ingin mengejar dia, coba katakan sesuatu, dan sampaikan sesuatu pada kami, bagaimana? Gilson Lee datang ke pesta ini hanya untuk memenuhi permintaan Tommy, saat ini, karena merek arloji emas yang terkenal dan kalung emas, Tommy telah menarik 2 gadis untuk mengobrol dengannya. Dia mengangkat matanya dan menatap mata Ethan yang terlihat menantang, dia hanya tersenyum pada Ethan, mengambil sebatang rokok di atas meja dan menyalakannya, lalu membuang muka. Minumlah, 1 botol saja. Ethan sedikit mengernyit, dan menyenggol pelan Gilson Lee. Gilson Lee tidak berbicara, dia terlihat linglung. Saudaraku, Luna adalah adik perempuanku. Kalau kamu mengejar Luna, maka kamu adalah adik iparku. Bagaimana mungkin kita tidak minum saat kita keluar untuk bermain? Ayo minum masing-masing 1 botol, aku minum botol ini dulu, kamu harus minum 1 botol juga, kalau tidak, kamu akan terlihat memalukan. Ethan meminum bir di tangannya. Aku hanya akan minum 1 botol. Akhirnya Gilson Lee berbicara. Bagus. Mata Ethan bersinar. Mengangguk, Gilson Lee mengambil bir dari tangan Ethan dan langsung meminumnya. Tanpa ekspresi apapun, dia dengan santai menghabiskan botol itu. Kebugaran fisik Gilson Lee berbeda dari orang biasa, dan tingkat toleransi alkoholnya juga sangat bagus. Tingkat kemabukan yang dihasilkan dari bir malam ini tidak tinggi dan jumlah birnya juga tidak banyak, jika dia meminum 2 atau 3 kotak lagi juga tidak masalah. Saat melihat Gilson Lee dengan santai meminum sebotol bir lagi, Ethan terdiam. Sepertinya Gilson Lee adalah orang yang memiliki tingkat toleransi alkohol yang tinggi, Ethan meminum seteguk bir, dan saat itu dia hanya merasa jantungnya berdetak lebih cepat, dan perutnya tidak nyaman, sedangkan Gilson Lee meminum sebotol bir tanpa mengedipkan matanya. Jika menggunakan rencana meminum bir untuk menghadapinya, entah siapa yang akan jadi pemenangnya malam ini, dan harga bir di sini juga sangat mahal, terlalu mahal untuk berurusan dengannya. Meskipun keluarganya memiliki aset miliaran, mereka belum pernah menghabiskan puluhan juta dalam 1 malam tanpa mengerutkan alis. Tidak bisa, dia harus mengganti rencananya untuk menghadapi Gilson Lee. Memikirkan hal ini, Ethan segera menatap seorang pria muda di ruang privat ini dan berkata kepada Gilson Lee, saudaraku, kalau kamu ingin berhubungan dengan adik perempuanku, kamu pasti akan bermain dengan kami di masa depan. Biar aku kenalkan padamu teman-teman kami. Saudara ini, dia adalah Kak Yantar, keluarganya adalah pemilik rumah kaca terbesar, dan keluarganya memiliki aset sebesar 4-6 miliar, dia mengenal banyak pebisnis dari desa-desa di pinggiran kota kita, dan juga dari dalam kota. Mendengar perkenalan dari Ethan, pria muda itu menatap Gilson Lee dengan tatapan bangga. Ini adalah Kak Ricky, Kak Dobrev, Kak Hudson, dan Kak Jeffrey. Keluarga mereka semua memiliki aset bernilai setidaknya miliaran, beberapa dari mereka telah bergabung dengan Toyota Car Club, dan beberapa bergabung dengan Cadillac Car Club, mereka semua kenal dengan banyak pebisnis, mereka adalah orang-orang yang lebih berguna dibandingkan para pebisnis, dan mereka sangat kuat. Ethan memperkenalkan mereka lagi. Di ruangan itu, keempat anak muda itu menatap Gilson Lee, dan ekspresi mereka terlihat sangat menarik. Luna melihat kalau mereka tertarik untuk mengobrol, mendengar perkenalan Ethan, dan juga merasa agak bangga. Ini adalah lingkaran pertemanannya, dia tersenyum pada Gilson Lee. Saudaraku, keluargaku dulu membuka Aula Mahjong, dan sekarang kami membuka lagi sebuah pusat pemandian. Aku berani mengatakan hal ini, kalau ada yang salah dengan kota ini, kamu bisa mencariku, untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Tidak akan jadi masalah bagiku untuk menelepon 30 atau 50 orang. Kalau kamu tertarik untuk bergabung di masa depan, aku bisa membantumu.
Seorang anak laki-laki yang terlihat kuat sengaja menunjukkan tato berbahasa Inggris di tubuhnya dan memamerkan kekuatannya pada Gilson Lee. Bagaimana, apa pendapatmu tentang bergabung? Pembicaraan terbuka, dan seorang pemuda bertanya pada Gilson Lee dengan seringai. Aku tidak bergabung dengan sekitar. Gilson Lee menghisap rokoknya dan berkata dengan santai. Penakut, kata pemuda lainnya. Mendengar ucapan pemuda itu, setengah dari laki-laki di ruangan itu tertawa. Dibandingkan denganku, orang-orang ini hanyalah semut-semut kecil. Melihat mereka menertawakan lelucon mereka sendiri, Gilson Lee hanya tertawa ringan di dalam hatinya, dan tidak peduli dengan mereka. Dari segi kekuatan, asalkan dia menggerakkan jari-jarinya, semua orang di sini akan terbaring di atas lantai. Mengenai identitas, belum lagi identitasnya sebagai ketua prajuritnya luar negeri, hanya dengan identitas sebagai anak dari keluarga Lee dan anak pertama dari keluarga Lu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Kakeknya adalah ketua salah satu dari 4 keluarga besar Wulin, keluarganya juga memiliki banyak ahli bela diri level tinggi, dan keluarga Lee bahkan memiliki ahli bela diri tingkat dewa sebagai bawahan mereka. Dan uang, orang-orang ini tidak bernilai lebih dari setengah isi kantung celananya. Gilson Lee berdiri dan langsung keluar dari ruang privat, dia tidak ingin menggertak orang-orang biasa ini dengan identitasnya sekarang. Sampah ini, pergi sana. Melihat Gilson Lee berjalan keluar dari ruang privat, para anak laki-laki itu tidak ragu lagi untuk langsung mengusir. Sialan, apa yang kamu katakan? Dengan satu sentakan, Tommy tiba-tiba melemparkan sesuatu ke wajahnya. Si gendut ini, beraninya kamu melempariku. Setelah minum beberapa botol bir, Gilson Lee lalu pergi dengan marah, dan para laki-laki di ruang privat itu langsung menyadari hal yang akan terjadi selanjutnya. Lalu 5 laki-laki dengan cepat berdiri, Ethan juga ikut berdiri, dan mengambil botol-botol di atas meja. Lihat apa yang aku gunakan untuk melemparmu, kata Tommy dengan santai saat mereka mengambil botol-botol bir itu. Tommy tidak terburu-buru, dia dengan tenang mengatakan hal itu. Biarku periksa apa yang barusan kamu lempar. Anak laki-laki itu lalu menundukkan kepalanya untuk mengambil benda yang dilempar Tommy. Melihat apa yang dilemparkan oleh Tommy, ekspresi wajahnya berubah dengan sangat cepat. Ternyata yang dilempar adalah kunci mobil mewah Maybach. Bab 48 Musuh Datang. Apa ini korek api? Dengan ekspresi yang terlihat kesal, pemuda yang dilempari Tommy menatap kunci mobil di tangannya, dan memeriksanya dengan teliti. Tommy hanya mencibir, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Gilson Lee memegang kartu bank yang berisi ratusan miliar, dan membiarkan Tommy mengakses kartu banknya melalui ponsel. Uang Gilson Lee sekarang juga adalah uang Tommy. Saat ini Gilson Lee sedang merekrut orang, dan dia sangat mempercayai Tommy. Tommy menjadi kaya dalam semalam, dan sekarang posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memiliki aset lebih dari 200 miliar di kota ini. Setelah menjadi kaya, tingkat kepercayaan dirinya juga meningkat. Meskipun sebelumnya dia adalah orang yang agak ceroboh, dan akan memukuli orang yang saat bertengkar, dia juga merasa agak ragu jika lawannya adalah orang kaya. Tapi sekarang, dia memiliki uang sebanyak ratusan miliar, dan saat melihat orang-orang ini yang memiliki uang puluhan miliar, mereka hanyalah pecundang di matanya. Gilson Lee adalah orang memberinya semua kekayaan ini, dan dia adalah orang yang teka berbaik hati padanya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang-orang mengatakan hal buruk tentang Gilson Lee? Dari tadi dia hanya menatap mereka, dan tidak mengatakan satu kata pun. Ini asli. Anak-anak orang kaya ini tidak bodoh, mereka semua tahu bagaimana barang yang asli. Setelah memeriksa kunci mobil Tommy beberapa kali lagi, mereka langsung menatap Tommy dengan tatapan tidak percaya, dan wajah mereka perlahan-lahan berubah pucat. Tommy, apa dia memiliki mobil mewah seperti Maybach? Luna terkejut dan segera berjalan ke arah mereka untuk memeriksa kunci mobil Tommy. Setelah mengkonfirmasi kunci mobil Tommy, dia menatap Tommy dengan tatapan tidak percaya, dia memandang Tommy yang terlihat bangga, dan sebuah ingatan terlintas di pikirannya. Siang tadi, Fendi mengatakan kalau ada seorang wanita kaya yang mendukungnya dan mengirimkan mobil Maybach padanya. Apa mungkin mobil mewah Maybach itu adalah hadiah dari wanita kaya itu? Apa yang kamu bicarakan? Gilson Lee sama sekali tidak mengenal wanita kaya manapun, dia hanya berbohong kepadamu. Dia memang bukan anak muda yang tampan, dan mobil Maybach ini juga bukan hadiah yang diberikan padanya, tapi dia adalah orang yang hebat. Mobil ini, Tommy segera menyela Luna, dia tidak senang dengan kata-kata yang ucapkan Luna. Setelah dia mengetahui identitas Gilson Lee, dia sekarang sangat menghormati Gilson Lee. Kamu yang membeli mobil ini? Luna bertanya. Apa? Ada 5 gadis di ruangan privat ini, mereka semua terlihat sangat cantik, dan mereka terkejut mendengar hal ini.
Sudah ada dua gadis yang tertarik dengan Tommy, dan mengobrol dengan Tommy dari tadi, mereka menyukai arloji emas dan kalau emas yang Tommy pakai. Sekarang melihat Tommy juga memiliki mobil mewah Maybach, mereka menatap Tommy dengan penuh kekaguman. Tommy, bukankah kamu sekarang terlalu kaya? Keluarga kami hanya memiliki aset beberapa miliar, sedangkan kamu malah membeli mobil seharak miliaran itu. Benar-benar orang kaya. Ah, Tommy hanya bermaksud untuk membela Jilson Lee, tapi Luna justru salah paham. Dia berpikir kalau Jilson Lee tidak didukung oleh seorang wanita kaya, maka mobil itu bukan milik Jilson Lee, tapi adalah milik Tommy. Sekarang melihat semua orang menatapnya dengan tatapan terkejut, dan para gadis di ruangan privat ini menatapnya dengan tatapan khusus, tiba-tiba dia merasa agak tercengang. Tommy, apa sebenarnya pekerjaan keluargamu? Kenapa hanya untuk membeli sebuah mobil malah mengeluarkan uang yang sangat banyak? Apa keluargamu sedang menjalankan sebuah bisnis besar? Apa keluargamu memiliki aset sebanyak ratusan miliar? Seorang gadis bernama Debbie berjalan ke hadapan Tommy, dan menatapnya sambil tersenyum. Diperhatikan oleh gadis secantik ini, Tommy merasa gugup dan jantungnya berdetak cepat. Dia dan Fendi yang sebenarnya telah menjadi teman baik sejak sekolah menengah, meskipun keluarganya lebih kaya dibandingkan dengan keluarga Fendi, dalam hatinya dia masih merasa kalau dia adalah seorang pecundang. Dia belum pernah pacaran, dan belum pernah merasakan rasanya disukai seorang wanita. Karena belum pernah diperlakukan seperti ini, wajahnya yang hitam dan gemuk perlahan-lahan memerah. Bisa jadi, keluargaku tidak hanya memiliki aset sebanyak puluhan miliar, tapi sebanyak 400 miliar. Ini adalah akses bankku melalui ponsel, lihatlah. Khawatir kalau mereka tidak percaya, Tommy itu menyalakan ponselnya untuk menunjukkan bukti kepada mereka. Kamu terlalu kaya. Tommy, tolong traktir kami untuk makan makanan enak dan minum bir yang terbaik. Melihat Tommy benar-benar memiliki 400 miliar, para gadis terlihat bersemangat dan bersorak dengan kencang. Tidak semua anak perempuan mengagumi orang yang angkuh, tapi para gadis di sini mengaguminya, dan mereka menyukai orang kaya. Ada 3 gadis yang awalnya tidak tertarik pada Tommy, tapi sikap mereka sekarang pada Tommy berubah. Siapa sangka Tommy begitu kaya, bahkan Luna juga terkejut. Ekspresi para pemuda di sini juga berubah dengan depa. Setelah berpikir sebentar, mereka semua datang pada Tommy dan dengan hormat berkata, "Saudaraku, kamu sangat kaya. Tak disangka, kamu benar-benar memiliki uang sebanyak 400 miliar di ponselmu. Maaf, tadi salah kami tidak mengenali orang hebat sepertimu, mari bersulang untukmu." Haha, Tommy menyeringai dan menyipitkan matanya. "Maaf." Para pemuda itu lalu menganggukkan kepala dan mengangkat botol bir di tangan mereka, lalu meminumnya. Perlahan-lahan, suasana hati Tommy menjadi senang. "Apa-apaan itu, cepat panggil pelayan, minta antarkan makanan-makanan enak, dan bawakan beberapa botol bir. Kalau kalian ingin memakan sesuatu, atau minum sesuatu, pesan saja dengan santai, malam ini akan aku traktir," kata Tommy. "Tommy, kamu sangat hebat." Semua anak laki-laki dan gadis di ruangan privat itu bersorak keras. Hanya tersisa Ethan yang ekspresi wajahnya terlihat kesal. Dengan cepat, uang yang dihamburkan dari ruangan ini meningkat dari 8 juta menjadi 180 juta. Melihat tamu yang tiba-tiba memesan begitu banyak bir mahal dan makanan seharga 4 juta, manajer cantik di klub itu juga bersulang dengan sangat senang malam itu. Dia terlihat sangat sopan pada Tommy, dan bahkan menambahkan Tommy ke kontak WeChat-nya. Mereka lalu meminum 3 botol bir lagi. Tommy yang diperlakukan sebagai pecundang dalam setengah hidupnya, belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Hal ini membuatnya merasa sangat puas, dan dia juga merasa sangat bangga. Saat itu juga dia langsung memesan bir dan memesan 7 atau 8 piring manisan dan buah-buahan segar. Dia sangat menikmati perasaan bangga ini, dan berkata pada Jilson Lee dalam hatinya, "Kak Jilson Lee, maaf, aku sebenarnya ingin membantumu untuk melawan mereka, membuat orang-orang ini melihat kehebatanmu, dan membuat mereka sadar kalau tidak pantas untuk menantangmu. Tapi perasaan ini sangat menyenangkan, izinkan aku untuk menikmatinya, dan saat aku sudah puas, aku akan membantumu untuk melawan mereka dan membuat mereka sadar dengan kekuatanmu." Jilson Lee tidak tahu apa yang sedang terjadi di ruangan privat itu. Dia sedang bersembunyi di kamar mandi dan merokok secara diam-diam. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menatap nomor Monica yang ada di ponselnya. Entah kenapa, dia tiba-tiba memikirkan Monica. Semakin berisik malam, semakin dia merindukan rumahnya yang damai dengan Monica. Dia sudah pernah menikmati semua kekayaan, kekuasaan, dan kekaguman dari ribuan orang. Dia akhirnya tahu apa alasan dia menetap di rumah Monica. Selama beberapa tahun ini dia lelah bekerja di luar negeri. Dia ingin menetap, seperti orang-orang normal lainnya, dan tinggal di rumahnya yang hangat bersama dengan Monica.
Dia adalah orang yang cuek, tapi dia diam-diam peduli pada istrinya Monica, putrinya yang cerdas Angel, dan adik iparnya Stella yang cantik dan ceria. Meskipun mereka kurang suka padanya, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik. Semakin lama, dia semakin menyukai kehidupan orang-orang biasa seperti ini, dan ternyata ini adalah berkah dari Tuhan. Kak Dava, ini adalah ruang privatnya. Sekelompok pria yang terlihat kuat membungkus pisau mereka dengan koran dan diam-diam membuka pintu ruang privat tempat Tommy berada. Haha, bahkan Tuan Muda Sony yang merupakan putra tunggal dari grup finansial milik keluarga Lan berani bergerak setelah mengumpulkan keberanian. Hari ini, kita harus menyingkirkan anak itu. Seorang pria muda dengan tubuh kurus, rambut panjang, dan tatapan mata yang tajam, menyentuh pistol pinggangnya, dan masuk ke ruangan itu dengan anak buahnya. Bab 49 Pengkhianatan Ethan. Di ruangan pribadi, Tommy masih menikmati perasaan tersanjung oleh penghormatan semua orang. Meja dipenuhi dengan buah-buahan kering, piring buah-buahan dan berbagai bir yang enak. Kelima teman wanita Luna terus mengobrol dengannya. Sebelum itu, anak laki-laki yang ingin memprovokasi Jilson terus melompat-lompat di depan Tommy, bernyanyi sambil menatap Tommy, sengaja membuat Tommy merasa senang. Tommy adalah seorang kakak laki-laki, yang bertubuh gemuk sedang duduk di sofa, hatinya sangat puas. Melihat seorang lelaki kurus dan lebih dari 20 lelaki berbadan besar tiba-tiba berjalan masuk ke ruangan pribadi, Tommy tersenyum lalu berkata, lagi-lagi dari ruangan pribadi mana yang ingin mengajak bersulang. Pria kurus itu tidak berbicara, anak buahnya menyalakan lampu dan mematikan mic karaoke. Ketika dia melihat lelaki kurus itu, tatapan mata Tommy berubah menjadi murung, dan tubuh dia dengan cepat mengeluarkan keringat dingin. Pria ini. Ternyata dia adalah Dava, anak buah dari Dava, kakak besar dari kota ini. Angga adalah kakak besar dari pasukan darah dingin di kota ini dan pasukan dari organisasi Eagle Claw, seorang ahli seni bela diri, dia orang terkaya di kota ini. Pria kurus ini dipanggil Dava, seperti namanya, dia adalah preman di pusat kota ini, dan dia memiliki banyak kekuatan di kota. Tommy adalah orang asli sini, ketika dia masih kecil, dia selalu mengagumi orang-orang sosial, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Dava ini. Bukan hanya dia, raut wajah anak laki-laki dan perempuan yang mabuk di ruangan itu tiba-tiba berubah seperti Tommy, karena mereka melihat Dava masuk dengan membawa 20 pria berbadan besar. Mereka semua kenal dengan Dava. Apakah aku barusan terlalu menyombongkan diri dan menarik perhatian Dava? Dia ingin merampok uangku. Tommy segera mengepalkan ponselnya, berpikir bahwa ia masih bisa menatapnya seperti ini, tetapi itu semua tergantung pada uang yang ada di dalam ponselnya. Jika Dava itu ingin merampas uangnya, dia lebih memilih melempar ponselnya daripada membiarkan Dava itu mengambilnya. Ethan hanya melihat Dava beberapa kali sebelumnya, dia sudah pernah melihat pemandangan Dava menggertak orang. Melihat Dava itu tiba-tiba membawa anak buahnya, dia sangat kaget. Berpikir pesta hari ini adalah tanggung jawabnya, apakah Dava ini datang untuk mencarinya? Dia selalu memuja orang kaya dan ingin bergaul dengan orang-orang sosial, dia tidak menyinggung Dava itu. Tatapan mata Dava sangat tajam, dia mengenakan baju setengah lengan berwarna hitam, dan tato naga hijau kasar di lengan kanannya, sepasang mata yang tajam melirik ke semua orang yang ada di ruangan itu, dan dia perlahan-lahan menunjukkan senyum sini, dia mengangkat setengah pakaian lengan bajunya, memperlihatkan pistol di pinggangnya, siapa di antara kalian yang bernama Jilson? Jilson. Ketika wajah Tommy itu berubah, semua orang saling menatap, Luna sangat terkejut melihat orang-orang ini, dan jantungnya berdetak kencang. Dia telah menyakiti Tuan Sony, satu-satunya putra dari kelompok keuangan keluarga Lan, hubungan antara keluarga Lan dan bos Angga sangat kuat, dan keluarga Lan sangat baik kepada bosku, dia mematahkan satu kaki dari Tuan muda keluarga Lan, bos Angga bilang bahwa dia akan mematahkan sepasang kaki Jislon. Siapakah di sini yang bernama Jilson? Keluar dari sini dan jangan sampai aku menemukannya sendiri. Dava tiba-tiba berteriak. Melihat pistol di pinggang Dava, mata merah dan menakutkan dari Dava, pria dan wanita muda di ruangan itu bergetar ketakutan. Baru saja, anak laki-laki yang telah melakukan upaya besar untuk Jilson nyaris tidak berbicara dengan orang-orang sosial di dekat rumah mereka, dan mereka tidak akan menyentuh orang-orang sosial tanpa uang. Terlebih lagi, Dava ini adalah tangan kanan Angga, kakak besar dari kota ini, dapatkah mereka membandingkan dengan orang-orang sosial yang mereka kenal? Mereka tidak berani menyinggung Dava, atau berbicara untuk menarik perhatian Dava, mereka semua menundukkan kepala dan gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani mengaku. Oke, kami akan cari sendiri. Dava menyeringai dan memandangi salah satu bawahannya, kamu diam-diam pergi ke sekolah seni bela diri untuk melihat Jilson, dan lihat mana orang yang bernama Jilson. Kak Dava, Jilson tidak ada di sini. Bawahan itu memandang ke sekeliling dan berbisik kepada Dava. Tidak ada. Tatapan mata Dava marah.
Mereka telah mengintainya, mereka yakin bahwa Jilson ada di sini pada malam hari, dan mereka telah memasuki ruangan pribadi ini, jadi itu sebabnya mereka datang untuk memberi pelajaran pada Jilson. Jilson tidak ada di sini, apakah mereka datang ke sini dengan sia-sia? Melihat anak laki-laki itu, Dava berjalan dan menamparnya dengan keras. Wajah pria itu ditampar oleh Dava sampai terduduk di tanah sambil berteriak. Berlutut, semuanya berlutut. Seorang pria berbadan besar berteriak dan mendorong para pria dan wanita muda yang ada di ruang pribadi. Ethan, Tommy dan Luna, semuanya ketakutan karena Dava, melihat pistol di pinggang Dava dan parang yang dibungkus dengan koran yang ada di tangan anak buahnya, mereka semua berlutut dan gemetar ketakutan. Di mana Jilson? Kalian cari Jilson untukku. Jika tidak dapat menemukannya, tidak ada dari kalian yang akan pergi malam ini. Nada suara Dava sangat aneh, dan dia memandang para pria dan wanita muda ini dengan dingin. Kak Dava, kami tidak tahu di mana Jilson. Tolong jangan pukul kami. Semua anak laki-laki sadar dari mabuknya, salah satu anak laki-laki tidak menduga Jilson mengalahkan Sonny, dia memprovokasi orang-orang sosial dan membuat mereka berlutut, hatinya marah dan takut. Sialan, bukankah sudah bilang? Tidak tahu di mana Jilson, diam, kita hanya perlu tahu di mana Jilson berada. Siapa yang tahu di mana Jilson berada? Cepat kasih tahu aku, tidak seorang pun dari kalian mengatakannya. Seorang pria berbadan besar menendang bocah itu dengan satu tendangan, dan kemudian menendang badannya berturut-turut. Anak laki-laki dan perempuan lebih ketakutan ketika teman-teman mereka dipukuli satu demi satu. Mereka hanyalah generasi kedua dari orang kaya biasa yang menganggur dan sombong, kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu dan memprovokasi orang-orang seperti itu. Semua anak laki-laki bergetar, menundukkan kepala, beberapa gadis langsung berteriak, takut akan pukulan berikutnya. Aku tahu. Tiba-tiba, Ethan mengangkat kedua matanya. Ethan, apa yang kamu lakukan? Wajah Tommy berubah, dia menatap Ethan dengan marah, dan Luna juga terkejut melihat Ethan. Lalu ada jejak kebencian di matanya, Ethan melihat Dava memandang dirinya, dia berpikir-pikir dan segera berdiri, dia mengambil sebatang rokok dari meja dan pergi ke menghampiri Dava, dia menyerahkannya dengan hormat kepada Dava dan menyalakannya dengan hati-hati, Kak Dava, aku tahu di mana Jilson berada, Jilson dan aku tidak mempunyai hubungan yang baik, tetapi aku membencinya. Pria yang bernama Tommy ini adalah teman baik Jilson, Jilson barusan ada di sini, sekarang dia sudah pergi, jika dia menelpon Jilson, aku yakin Jilson akan kembali. Ethan, sialan kamu berani melawan Kak Jilson. Tommy merasa bahwa aura ganasnya mengalir ke otaknya, dan wajah serta alisnya yang merah penuh dengan ketakutan, berteriak kepada Ethan. Seperti Jilson, Tommy adalah orang yang benar, meskipun ia memiliki kepribadian yang kejam. Ketika dia tahu bahwa Dava membantu Sonny mencari Jilson untuk balas dendam, dia sudah memikirkannya dalam benaknya, bahkan jika dia terbunuh hari ini, dia tetap tidak akan mengatakannya. Dia telah melihat kekuatan Jilson, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa menghajar orang-orang ini, terlebih lagi Dava memiliki pistol. Melihat wajah marah Tommy, Ethan berdiri di samping Dava dan tersenyum dingin. Jilson, Sonny tidak bisa mengalahkanmu, tapi sekelompok besar orang sosial selalu bisa mengalahkanmu, kan? Dan mereka punya senjata, apakah kamu bisa bertarung dengan Dava yang mempunyai senjata? Jangan salahkan aku karena mengkhianatimu, karena kamu layak mendapatkannya, kamu tidak memiliki kemampuan, kamu ingin mendapatkan Luna. Kebetulan sekali, aku menggunakan Kak Dava untuk memberimu pelajaran dan mengungkapkan kebencian di hatiku, aku juga dapat mengambil kesempatan untuk mendaki jajaran Dava, Angga dan Sonny, ini begitu sempurna. Bab 50 Dia adalah Jilson Lee. Pria gendut, panggil temanmu ke sini. Kedua mata Dava memerah, dia terus menatap Tommy dengan erat, dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melemparkannya ke Tommy. Melihat ponsel yang dilemparkan oleh Dava, tubuh gemuk Tommy tiba-tiba bergidik. Dia langsung menatap Ethan yang di sebelah Dava dengan tatapan mata marah, lalu menatap ponsel di depannya dengan ekspresi wajah yang tidak enak dipandang. Ethan ini sangat rendahan, dia bahkan ingin menggunakan Dava untuk melawan Jilson Lee. Bagaimana kepribadian Tommy, dia paling memahaminya. Meskipun dia biasanya belak-belakan dan saat melakukan sesuatu tidak mempedulikan hal-hal kecil, tetapi pada saat yang paling penting, dia juga merupakan orang yang bijaksana. Tidak peduli apakah temannya adalah Fendi atau Jilson Lee, mereka berdua memperlakukannya dengan cukup baik, dia menyukai kedua temannya ini, bagaimanapun, dia tidak bisa mengkhianati temannya. Meskipun Jilson Lee telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa kepadanya, tetapi dia masih tidak percaya bahwa Jilson Lee dapat melawan 20 lebih preman, dan juga dapat menang dari Dava yang memiliki pistol.
Setelah berpikir selama hampir 1 menit, Tommy ingin mengambil ponsel di depannya, dia berjalan ke depan Dava sambil tersenyum, "Kak Dava, sebenarnya hubunganku dan Jilson Lee juga tidak baik, aku hari ini baru mengganti ponsel baru, aku tidak menyimpan nomor teleponnya." Namun Ethan, dia menyimpan nomor telepon Jilson Lee, namun takutnya meskipun dia dipukuli dia juga akan sengaja berpura-pura tidak mengenal Jilson Lee, lebih baik kamu memintanya untuk mencarinya. Setelah mengatakan itu, Tommy mengeluarkan ponsel baru yang dibelikan Jilson Lee untuknya sore tadi, itu merupakan ponsel mahal dengan harga 20 juta lebih. Dia sudah menjadi ajudan Jilson Lee, dia tidak hanya membeli kalung emas dan arloji emas untuknya, dia juga membelikannya sebuah ponsel yang bagus. Dia berpura-pura tidak menyimpan nomor telepon Jilson Lee, dia memainkan ponselnya sebentar di depan Dava lalu mematikannya. Menyuruhnya melawan Dava, dia pasti tidak akan pernah berani. Reputasi kekejaman Dava di kota ini sangat terkenal, jika dia berani melakukan sesuatu pada Dava, mungkin Dava akan menembaknya dengan pistol. Dia hanya bisa bertele-tele dengan Dava, dan mencoba agar Dava tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada Jilson Lee. "Tommy, kamu jangan berpura-pura, aku dan Jilson Lee tidak akrab, bagaimana aku bisa memiliki nomor teleponnya? Kamu dan Jilson Lee adalah teman baik, jika kami ingin mencari Jilson Lee kami selalu menghubungimu. Kamu cepat telepon Jilson Lee, jika tidak Kak Dava akan membunuhmu." Ethan berteriak dengan marah ketika dia melihat Tommy memfitnah dirinya. "Brengsek, Ethan, apakah Kak Dava adalah ayah kandungmu? Nama Kak Dava kamu panggil dengan begitu akrab, apakah Kak Dava mengenalmu? Ethan, kamu jangan berpura-pura padaku, Jilson Lee dan aku tidak akrab sedikit pun, kamu yang bertanggung jawab untuk menghubunginya ketika kami ingin mencarinya. Apakah kamu takut Jilson Lee akan dipukuli, jadi kamu sengaja tidak menelpon Jilson Lee?" Tommy mencibir. "Tommy, kamu ingin berpura-pura." Tidak disangka, Tommy begitu licik, dan Ethan langsung marah. "Ethan, kamu ingin berpura-pura." Tommy juga meniru Ethan berteriak. Dia berpikir dalam hati bagaimanapun hari ini dirinya tidak akan mengkhianati Jilson Lee, dia harus melindungi Jilson Lee. Karena Ethan berani mencelakai Jilson, kalau begitu dia akan mati bersamanya. "Kak Dava, Tommy ini berpura-pura di depanmu, aku sama sekali tidak mengenal Jilson Lee, adikku mengenal Jilson Lee melalui Tommy, dia memiliki hubungan yang baik dengan Jilson Lee, dia tidak ingin mengkhianati Jilson Lee sehingga dia memfitnahku. Kalau tidak kamu pukuli dia, jika kamu memukulnya, maka dia akan menyuruh Jilson Lee untuk datang." Tommy terlalu licik, Ethan dibuat sangat marah olehnya dia berkata kepada Dava sambil menggertakkan giginya. "Ethan, aku sama sekali tidak mengenal Jilson Lee, kamu ingin mencelakaiku," ujar Tommy dengan dingin. "Tidak, Tommy dan Jilson Lee adalah teman baik, kamu pukul saja dia, jika kamu memukulnya maka dia akan menyuruh Jilson Lee datang." Ethan membela diri dengan suara keras. Setelah mengatakannya, dia melirik Tommy dengan tatapan sinis, dia berpikir dalam hati, "Aku adalah orang pertama yang mengkhianati Jilson Lee, tidak peduli apapun yang kamu katakan, Kak Dava akan percaya padaku. Ingin mencelakaiku, kamu tunggu saja nanti." Terdengar suara tamparan keras, Dava tiba-tiba menamparkan Ethan dengan keras. Suara tamparan ini tiba-tiba terdengar sangat keras di ruangan. Tidak disangka, Dava tiba-tiba akan memukul dirinya, Ethan menatapnya dengan terkejut, "Kak Dava, aku adalah orangmu, bagaimana kamu bisa memukulku? Sampah, siapa yang ingin kamu menjadi orangku, apakah kamu memenuhi syarat untuk itu?" Dava menatapnya dengan dingin, tiba-tiba dia menamparkan wajahnya lagi, "Kalian berdua jangan bertele-tele, aku tidak peduli siapa yang mengenal Jilson Lee, aku hanya ingin bertemu dengan Jilson Lee. Jika kalian tidak membawa Jilson Lee kepadaku, hari ini kalian tidak akan baik-baik saja. Telepon dia." "Kak Dava, jangan lakukan itu." Ketika Dava berbalik dan berjongkok dengan dingin ke bawah, 20-an pria kekar di ruangan langsung menyerang Ethan dan Tommy. Karena mereka berdua adalah orang biasa, para pria kekar itu langsung menendang mereka, dan mereka menebas tubuh mereka dengan bagian belakang parang yang di tangan mereka. Meskipun Dava adalah orang jahat, di mata Dava, Tommy dan Ethan ini belum memenuhi syarat untuk membiarkannya membunuh mereka. Dia menyuruh anak buahnya untuk menebas mereka dengan bagian belakang parang, tetapi bagian belakang parang itu juga menyakitkan. Ethan awalnya ingin menggunakan Dava untuk memberi pelajaran kepada Jilson Lee, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang di masyarakat ini tidak manusiawi, dia memandang rendah dirinya dan tidak ingin berteman dengan dirinya, dia ingin mencelakai Jilson Lee, namun malah mencelakai dirinya sendiri. Ketika para pria kekar menebas tubuhnya dengan bagian belakang parang dan menendangnya terus-menerus, tubuhnya terasa sangat sakit, dan dia merasa sangat sedih, "Kak Dava, kamu sudah salah memukul orang, aku benar-benar tidak mengenal Jilson Lee. Kak Dava, aku sudah salah, tolong ampuni aku." Rendahan.
Tommy mengatainya dalam hati, sudah seharusnya dia mendapatkan perlakuan seperti itu, dia melindungi kepalanya dengan tangannya yang berisi dan membiarkan para pria kekar menendang dan memukulnya. Meskipun dia dipukuli hingga merasa sangat sakit, tetapi dia memiliki kulit dan daging yang tebal, jadi dia jauh lebih bisa bertahan daripada Ethan. Jika sadar diri maka segera panggil Gilson Lee ke sini, kalau tidak aku akan memukul kalian sepanjang malam. Ujar Dava. Kak Dava, aku tidak bersalah, aku benar-benar tidak mengenal Gilson Lee. Luna adalah adik perempuanku, dia bisa bersaksi untukku, dia dan Gilson Lee dikenalkan oleh Tommy, jika kamu tidak percaya maka tanyakan padanya. Ethan berkata dengan suara keras. Apakah masih ada yang mengenal Gilson Lee? Dava mengikuti arah mata Ethan dan melihat ke Luna. Melihat Dava menatap dirinya dengan mata merah, wajah Luna tiba-tiba menjadi pucat. Ethan juga dipukuli hingga merasakan rasa sakit yang tak tertahankan, melihat dia secara tidak sengaja melibatkan gadis yang disukainya, wajahnya juga segera berubah menjadi pucat. Tarik dia ke sini juga. Dava berkata dengan melambai ke Luna. Oke. Dua pria kekar berjalan menuju Luna dan ingin menarik Luna. Kak Dava, Luna adalah adikku, dia juga tidak memiliki nomor telepon Gilson Lee, di dalam ruangan ini hanya Tommy yang memiliki nomor teleponnya, aku mohon padamu, jangan sentuh adikku. Ethan ketakutan dan berteriak pada Dava. Hehe, tidak peduli dia adikmu dan kakakmu, itu tidak ada urusannya denganku, aku hanya ingin segera bertemu dengan Gilson Lee, jika aku tidak bisa bertemu dengannya, maka jangan salahkan kami tidak sungkan pada gadis ini. Gadis ini terlihat sedikit cantik. Dava menatap ke arah Luna, matanya mengungkapkan tatapan sembrono. Jangan, Ethan menjerit. Orang-orang seperti Dava sangat jahat, mereka bisa melakukan apa saja. Sekarang dia secara tidak sengaja melibatkan Luna, dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi pada Luna. Pada saat ini, dia merasa keputusasaan yang sulit diungkapkan. Melihat Dava hendak menyentuh Luna, Tommy mengerutkan kening di bawah pukulan para pria kekar. Jika Dava benar-benar menyentuh Luna, apakah dia harus menelepon Gilson Lee untuk memintanya kembali? Kembali. Tiba-tiba, pintu ruangan didorong terbuka. Ketika pemuda yang berwajah pucat itu melihat adegan di dalam ruangan, ia terlihat bingung. Kak Dava, dia adalah Gilson Lee. Seorang pria kekar berjalan mendekati Dava dan berbisik kepada Dava.